Pertemuan antara hidup yang ada di dalam raga saya dan maha hidup. Seperti yang digambarkan di dalam Isra Mi'raj. Dan itu seluruh kebutuhan panjenengan tercukupi. Apapun masalah panjenengan terselesaikan. Hanya seperti itu tak loh. Nah ini yang susah itu kan, gimana ya? Belum melakukan, tapi sudah muncul image dulu. Bagaimana mungkin hanya dengan duduk bersila ada uang 1 karung jatuh dari langit di pangkuanku? Ini sudah belum apa-apa sudah meremehkan Tuhan lagi. Ya? Belum apa-apa sudah meremehkan, sudah menghina Tuhan lagi. Bagi Tuhan apa sih yang tidak mustahil? Nah susahnya itu saya memberikan motivasi agar panjenengan melakukan gitu loh. Ini yang saya kesulitan di sini. Kalau panjenengan memang ingin bukti, ingin menyatakan benarkah yang dimaksud Tuhan itu ada, lakukan itu sendiri gitu loh. Lakukan itu. Bahkan saya pernah membuat sebuah video, kalau panjenengan punya masalah, nggak selesai masalahnya, kalau panjenengan punya utang, nggak lunas utangnya, saya yang akan melunasi utang sampean. Itu saking yakinnya saya, lalu saya mengalami gitu loh. Itu kan bentuk keyakinan saya, bahwa saya itu pernah mengalami gitu loh. Gitu. Ini kan susahnya saya di situ, kesulitan saya di situ. Kesulitannya itu. Ya, udah terlanjur punya utang banyak kan nggak bisa ngelunasi sampai stres ditagih sana sini saya ngasih solusi seperti itu kan, aduh Bapak sudah nggak ini yang ketakutan yang muncul itu ketakutan, bukan keimanannya, bukannya masalah yang sedang dihadapi itu dijadikan alasan untuk bertobat, untuk berani memohon pengampunan, bukan dijadikan malah menghina Tuhan, meremehkan Tuhan yang muncul. Andai saja di antara sekian banyak kadang saya yang belajar bersama saya di pesanggrahan ini, yang sedang punya masalah besar, mau melakukan apa yang saya motivasikan ini, mungkin melalui dia, bukti akan dibaca oleh alam semesta, oleh seluruh dunia. Namun sayangnya belum ada yang berani membuktikan itu. Manggut-manggut, ketika saya ngomong manggut-manggut, tapi enggak menakutkan. Ini kan tidak semua tokoh agama, tidak semua tokoh agama itu pecundang, ya. Tidak semua tokoh agama itu munafik. Tidak semua tokoh agama itu munafik dan pecundang, tidak semua. Ada beberapa di antaranya yang tidak pecundang dan tidak munafik. Mau pecundang atau munafik atau tidak, ada enggak tokoh agama buruh kuli? Ada enggak? Enggak ada kan ya? Walaupun tidak buruh kuli, ada enggak tokoh agama rumahnya reot? Ada enggak tokoh agama istrinya 1? Itu karena apa? Karena tercukupi, Bu. Hanya dengan bertobat dan selalu memohon pengampunan, tercukupi. Padahal itu kan bisa dijadikan bukti kan? Nggak kerja kuli, nggak nyari utang repek sana-sana, enggak kan? Pakaiannya selalu jreng, istrinya lebih dari 1, rumahnya bagus. Padahal tidak kuli, juga bukan PNS. Padahal seharusnya itu kan bisa dijadikan contoh kan? Bisa dijadikan bukti. Itu karena apa? Karena dia bertobat.
setiap harinya selalu memohon pengampunan. Karena ada visi dan misi, dia tidak bisa mencapai mati. Karena apa? Karena visi dan misinya sudah berhasil kan? Ya. Punya banyak istri, rumahnya mewah, udah cukup di situ, berhenti. Kalau saya mati, waduh, nah ini. Kalau saya mati, waduh, nah, jadi tidak mau mencapai itu, tidak mau mencapai itu. Tapi tidak semua tokoh agama loh ya, enggak semua. Ada beberapa di antaranya bukan tidak menggunakan pertobatan dan tidak memohon pengampunan, tidak menggunakan itu, tapi menggunakan teknik-teknik lain untuk mengelabui pengikutnya. Itu juga sama, mewahnya sama. Tapi belum sampai di ujung, baru di pertengahan apa? Jatuh kan? Jatuh. Belum saja sampai di tengah, belum nyampe di tengah, tapi udah jatuh. Tapi yang menggunakan pertobatan dan memohon pengampunan secara terus-menerus, enggak, tetap dia berdiri pada kursinya. Hanya saja tidak bisa mencapai mati. Karena sudah merasa cukup dengan banyak istri, rumah, gedung, nah, udah merasa cukup di situ kan, dia berhenti di situ. Ketika memberi motivasi universal, tapi belum tentu dia melakukan. Karena apa? Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Bertobat dan memohon pengampunan itu terbaik dari seluruh ibadah loh. Makanya walaupun dia, kamu harus sembahyang segini, baca ini segini, dia tidak teradili karena dia sudah melakukan ibadah terbaik, gitu loh. Maksud nggak? Sudah melakukan ibadah yang terbaik. Lah panjenengan belum. Terbaik yang dia lakukan nggak diberikan. Karena apa? Karena kalau diberikan panjenengan pasti menolak, panjenengan pasti tidak percaya. Makanya nggak diberikan, itu bukan salah mereka, salah kita sendiri. Kenapa yang terbaik yang digunakan oleh tokoh agama itu tidak diberikan, Pak Web? Karena kitanya pasti tidak percaya dan menolak. Bagaimana mungkin panjenengan dari rumah tergopoh-gopoh dengan membawa segudang masalah. Sesampainya di depan tokoh agama, kamu harus bertobat dan memohon pengampunan. Mau? Pasti nolak lah jenengan. Lagi mumet kok. Nah, iya. Tuh. Berarti kesalahan kita sendiri kan. Makanya diberikannya baca ini supaya masalahmu selesai. Baca ini sekian. Jam sekian. Lakukan tengah. Iya, itu yang diberikan. Yang sepele-sepele yang diberikan. Karena apa? Karena kitanya pasti mau dengan seperti itu mau. Kalau yang diberikan yang terbaik, kita pasti nolak dan tidak mau. Nah, tuh. Jadi jangan salahkan tokoh-tokoh agama. Lah terus lagi, sesungguhnya taubat, kata taubat ini bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena taubat ini bukan berarti, dengan kata-kata taubat ini bukan berarti panjenengan orang kaya harus menghabiskan kekayaannya kemudian nol.
Panjenengan seorang pembisnis, pedagang meninggalkan bisnisnya, meninggalkan dagangannya. Panjenengan orang yang sudah bersuami istri, sudah tidak bisa lagi di atas ranjang. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tobat itu bukan seperti itu. Artinya kalau sudah bertobat, waduh berarti saya sudah nggak bisa ngecrut lagi nih. Nah, kan kesalahpahamannya kan di situ. Nggak ada kaitannya, tobat itu nggak ada kaitannya dengan seperti itu. Artinya tobat ini juga bisa kaya, ya, bisa kaya, terus bisa bekerja, bisa berbisnis, bisa bersuami istri, bisa apa saja dengan tobat ini. Namun semua itu dilakukan dengan iman, gitu loh. Dilakukan dengan iman. Berhartanya dilakukan dengan iman, pekerjaannya dilakukan dengan iman, bisnisnya dilakukan dengan iman, suami istrinya dilakukan dengan iman, pergaulannya dilakukan, semuanya dilakukan dengan iman, tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu lagi. Yang asal melakukan, asal dilakukan. Padahal hanya seperti itu. Jadi, waduh kalau sudah bertobat, waduh ini yang repotnya kan di situ. Kita terlalu cepat gitu, terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat, nggak dicari tahu dulu arti maksudnya apa ini tobat ini, nggak mau cari tahu dulu, padahal nggak semenakutkan itu gitu loh. Jadi kenapa kita harus takut dengan kata-kata tobat? Justru dengan tobat ini segala kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini tercukupi. Urusan mudah. Kok bisa begitu? Karena kita memiliki yang disebut Tuhan, gitu loh. Jadi kita akan dituntun oleh Tuhan. Jadi semua tindakan kita itu selalu tepat. Tindakan-tindakan kita itu tidak merugikan diri kita, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti diri kita sendiri, tidak menyakiti orang lain, karena dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan, tidak ngawur gitu. Jadi aslinya indah, dengan bertobat itu aslinya indah gitu loh. Aslinya indah, sudah indah, apapun yang kita butuhkan ada hanya dengan bertobat. Apapun yang kita butuhkan, tidak perlu diminta, itu tidak perlu. Diminta, dimohon itu tidak perlu. Karena apa? Karena burung saja diberi kok, apalagi manusia, ya. Burung saja diberi. Tidak selembar daun kering pun yang jatuh ke bumi yang aku tidak tahu. Yang itu bukan aku. Apa artinya selembar daun kering yang jatuh ke bumi dibandingkan dengan manusia? Jadi apapun tidak usah diminta, tidak usah dimohon. Yang harus kita minta, yang harus kita mohon adalah pengampunan dari Maha Suci. Jangan yang lain. Karena yang lain selain itu sudah diberikan kepada kita. Hanya saja kitanya nggak tahu kan. Karena yang memberi kitanya nggak tahu. Apalagi yang diberi kan. Gitu. Karena nggak tahu ya akhirnya diminta. Jadi kayak orang main kucing-kucingan gitu. Tuhan sudah ngasih beras. Karena berasnya nggak kelihatan, kita minta, ya Tuhan aku minta berasnya. Ini gimana? Kamu sudah saya beri beras. Tuhan saya minta uang. Padahal udah dikasih uang itu. Kamu ini gimana sih? Saya sudah menyediakan uang buat kamu. Masih minta saja. Kapan kamu minta pengampunan? Yang bisa mematangkan pertobatan kita adalah bacaan kunci. Bacaan kunci, membaca kunci berarti memohon pengampunan. Semakin mesra cara panjenengan membaca kunci, berarti semakin halus, semakin indah pengampunan yang akan diberikan oleh Maha Suci. Tapi kalau baca kuncinya kasar, ya
mungkin balasannya juga kasar. Misalnya contoh, Gusti Ingkang Maha Suci, kamu ini memohon pengampunan apa marahin saya? Hanya dengan itu loh ya, hanya dengan itu. Hanya dengan bertobat, menggunakan teknik atau cara selalu memohon pengampunan, kita akan mendapatkan kunci kumpul nunggal suci. Kita akan mendapatkan mati, mat ing ati. Namun sayangnya kemudahan, 3 hal warisan dari para leluhur kita ini tidak bisa dilakukan dalam keadaan otak atau pikiran yang tidak bersih, hati atau batin yang tidak bersih, kelamin atau syahwat yang tidak bersih. Ini tidak bisa dilakukan. Kesederhanaan itu tidak bisa dilakukan. Sebab karena itu, para pendahulu kita melakukan 3 hal itu secara simpel disebut sebagai pertaubatan gitu ya. Itu simpel banget. Sebab karena itu, para pendahulu kita melakukan pertaubatan ini dengan cara mengasingkan diri, meninggalkan duniawi. Karena apa? Karena 3 hal itu, pertaubatan itu tidak bisa dilakukan dengan otak atau pikiran yang tidak bersih, hati atau batin yang tidak bersih. Nah, sebab itu para pendahulu kita mengasingkan diri, meninggalkan duniawi. Sebab karena itu 99% jejak para pendahulu kita pasti jauh dari keramaian. Nah, ya kan? Pasti jauh dari keramaian. Karena apa? Karena mereka melakukannya dengan cara mengasingkan diri. Nah, kita enggak. Kita tidak dengan cara mengasingkan diri, tapi dengan cara berbaur, dengan cara bermasyarakat. Kalau dalam istilah Jawanya, topo ngrame. Nah, ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi dibandingkan bertapa di dalam gua. Topo ngrame ini lebih tinggi dan lebih menjamin. Lebih menjamin lagi. Waduh. Jangan waduh. Lawang prakteknya gampang. Prakteknya gampang banget kan? Diam, ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Gampang tuh. Bukan ketemu orang diem aja. Bro mau kemana? Mana? Enggak. Nah kalau ketemu orang disapa diem aja ya sulit lah. Wong kita sedang berbaur. Topong rame itu seperti itu. Berdagang tetap berdagang. Berbisnis tetap berbisnis. PNS tetap PNS. Sekolah tetap sekolah. Kerja tetap kerja. Tapi semuanya itu kita nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Gampang tak? Berkeluarga tetap berkeluarga, pacaran tetap pacaran, selingkuhan tetap selingkuhan. Tetap selingkuhan. Kalau memang itu penting menurut panjenengan. Tapi ya jangan nyesal kalau berhasil menikmati rasanya. Oh berarti selingkuh boleh? Boleh, silakan. Asalkan panjenengan bisa menikmati rasanya selingkuh menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan menyesal kalau berhasil menikmati rasanya
Karena apa? Karena pasti impoten nanti. Nah, jadi nggak nganeh-nganehi, nggak neko-neko, wajar-wajar saja, natural-natural saja. Menurut situasi dan kondisi di tempat tinggal panjenengan masing-masing, nggak aneh-aneh. Di tempat saya kental dengan religi A, kental dengan religi B. Jangan neko-neko, jangan aneh-aneh, lakukan saja sesuai situasi dan kondisi tempatnya panjenengan masing-masing. Hanya saja nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ucapkan terima kasih. Gampang kan? Jadi enggak perlu menentang, enggak perlu, enggak. Natural saja. Topong rame ini. Ini topong rame. Topong rame. Lambat laun situasi dan kondisi panjenengan pasti akan satu dimensi dengan panjenengan. Kalau panjenengan mampu seperti itu. Artinya Maha Suci itu sendiri yang nyeting, bukan jenengan. Bukan lingkungan, bukan panjenengan. Yang nyeting itu Maha Suci itu sendiri. Hanya dengan seperti itu. Hanya dengan seperti itu. Walaupun pencaharian kita sehari-harinya hanya jual kangkung. Dengan seperti itu loh. Hanya dengan seperti itu. Seberapa sih penghasilan penjual kangkung? Jangankan, apalagi kok punya sarana. Bisa menjual kangkung, berarti kan punya sarana. Wong ndak punya sarana, nganggur total. Kalau wahyu pancalaku panjenengan, keimanan panjenengan seperti yang saya ulas dari tadi, maka malam ini saya ulangi. Kalau panjenengan punya utang panjenengan ndak lunas, saya yang akan melunasi. Silakan buktikan sendiri. Kalau jenengan tidak percaya, silakan buktikan. Jenengan harus melakukan loh maksudnya ya. Mau bukti tapi tidak mau melakukan. Iyo. Enak aja. Harus melakukan. Ini dalam hal apapun. Entah itu soal kebutuhan dunia, entah itu tentang kesehatan. Semuanya sama di situ. Masalah sama di situ. Hanya dengan itu. Nggak ada yang bisa menyelesaikan. Nggak ada yang bisa menyempurnakan selain Maha Suci itu sendiri. Jadi kita harus memiliki Maha Suci sebagaimana yang kita miliki sebelum kita itu dilahirkan ke bumi ini. Jadi awalnya kita kan manunggal dengan Maha Suci. Awalnya kita kan jadi satu dengan Maha Suci. Awalnya. Kenapa sekarang jadi berpisah? Hanya gitu toh. Nggak pakai puasa, nggak pakai sesaji, nggak pakai dupa kemenyan, nggak pakai duit. Cuma begitu dan hanya seperti itu kita akan memiliki yang disebut Tuhan. Nah ini kalau tidak diawali dengan tobat, gawat. Gawat. Setelah panjenengan berhasil
mencapai puncak manekung atau gembleng. Panjenengan kan mati. Yang seperti yang saya bahas dari tadi itu loh. Panjenengan mati kan. Bertemu dengan yang dimaksud Tuhan. Artinya panjenengan kembali fitrah kan. Kembali suci. Kembali seperti awal mulanya kejadian. Jangan takut, ini saya temani. Artinya panjenengan saya tarik balik lagi ke raga. Jadi nggak mungkin jenengan betah di sana itu. Nah, Mbak kembali lagi masuk ke raga kan. Nah, raga panjenengan ini kan sudah fitrah, sudah suci kan. Nah, kalau tidak diawali dengan tobat, ini suci ini akan ternoda lagi. Ya, suci ini akan mudah ternoda lagi. Akan mudah ternoda lagi. Nah, kalau sudah ternoda lagi, ini tidak bisa diulang. Ini jenengan harus mati dulu, mati beneran, mati karena dipaksa oleh malaikat maut, bukan karena persekutuannya, mati karena dipaksa oleh malaikat maut, nah, terus ganti raga, lahir kembali. Nah, ini baru bisa melakukan manekung atau gembleng lagi. Kalau nggak gitu nggak bisa. Itu rawan di situ. Nah, kalau tidak diawali dengan bertobat itu rawan di situ. Karena apa? Kalau tidak bertobat, ngulang lagi kan? Kalau nggak tobat kan ngulang lagi kelakuan-kelakuan konyol dulu itu diulangi lagi. Kurang 2 kali lagi nih. Ini. Ini nanti bisa ternoda akhirnya. Sucinya sudah ternoda lagi, fitrahnya sudah ternoda lagi. Nah, kalau fitrahnya diri atau sucinya diri ini ternoda, lah disitulah mulai masalah. Jadi yang namanya masalah dunia itu adalah ketika fitrahnya diri kita, sucinya diri kita ini ternoda. Kalau tidak ternoda, enggak ada masalah, itu enggak ada. Kekurangan itu enggak ada. Ingin itu, ingin ini itu enggak ada. Bagaimana ingin itu, ingin ini, lawang yang diingini ada. Ingin itu kan karena nggak ada kan? Ingin itu karena nggak ada. Nah, kalau ada, mana mungkin ingin? Nah, kejadian ini terjadi dikarenakan fitrahnya diri kita itu ternoda. Lah, ini sesungguhnya yang dimaksud dosa gitu. Ketika fitrahnya diri atau sucinya diri kita ini ternoda, lah inilah yang disebut dosa. Nah, ini hanya pengampunan Maha Suci yang bisa gitu. Jadi manusia menghapus dosa itu tidak bisa. Hanya dengan pengampunan Maha Suci. Berarti manusia yang berdosa itu harus memohon pengampunan kan? Maka umumnya manusia takut tuh minta ampun. Waduh, saya dulu melakukan ini. Kalau saya sampai memohon pengampunan kepada Tuhan, pasti balasannya, ya kan? Balasannya 7 kali lipat. Enggak seperti itu. Percayalah yang dimaksud Tuhan itu, keren banget deh pokoknya. Keren. Kalau panjenengan pernah melihat sesuatu yang indah di dunia ini, itu nggak ada apa-apanya dibanding keindahan yang dimaksud Tuhan. Jadi jangan pernah takut sama yang namanya Tuhan. Dan Tuhan itu nggak pernah ngancam kita, nyuruh kita, kamu harus, nggak pernah, nggak. Nah, jadi jangan salah paham tentang Tuhan ya. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang pendendam, enggak. Pokoknya, keren, bahasa singkatnya keren deh, keren. Jadi, kamu kalau menyembah aku, surga. Kamu kalau mengkhianati aku, neraka. Wih, kejam banget itu Tuhan. Kayak Fir'aun ya. Masa Tuhan kayak Fir'aun begitu? Enggak seperti itu. Betapapun banyaknya dosa panjenengan, jangan takut memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena bentuk pengampunan kepada Tuhan tidak seperti perbuatan jahatnya panjenengan. Walaupun dosanya panjenengan banyak. Ada kalanya kalau saya itu rindu, ingin bercinta sama Tuhan, itu saya berbuat dosa. Saya berbuat dosa dulu, kemudian saya memohon pengampunan. Nah, Tuhan mengampuni kan? Iya, tak peluk. Itu.
Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan, Tuhan bukan sesuatu yang pendendam. Pengampunan bukan sesuatu yang luar biasa sehingga dibutuhkan keberanian tingkat tinggi. Enggak. Bertobat juga sama. Bukan perbuatan yang sangat menakutkan. Bukan. Ketiga-tiganya itu wow, keren menurut saya. Keren. Tapi nanti jangan kaget ya. Kalau sudah mencapai puncaknya manekung dan saya temani kunci kumpul nunggal suci atau mati, mat ing ati, jangan kaget. Kalau sudah bertemu dengan yang dimaksud Tuhan. Karena pasti simpang siur dengan apa yang sudah ada di otaknya panjenengan. Panjenengan bayangkan Tuhan itu pakai topi, Tuhan. Pakai dan bayang-bayangin gitu. Dan setelah itu ingat panjenengan bertobat yang artinya sudah berhenti. Jadi apapun hal-hal yang negatif, yang buruk jangan diulang lagi karena itu dapat menodai lagi kesucian panjenengan atau kuncinya panjenengan. Nah, kalau kuncinya panjenengan ternoda lagi, sucinya panjenengan ternoda lagi atau fitrahnya diri panjenengan ternoda lagi, panjenengan akan bermasalah lagi. Sudah bermasalah, mengheningkan ciptanya juga susah. Kalau fitrahnya diri kita, sucinya diri kita, atau kuncinya diri kita ini tidak ternoda, begitu kita duduk mau bercinta dengan Tuhan, ini langsung bisa mengheningkan cipta, bisa langsung ning, jadi enggak semau, enggak. Enggak. Iya bisa langsung mantap. Jadi enggak butuh waktu lama. Lamaan. Begitu duduk langsung hening. Begitu duduk 3 ciptanya langsung bisa hening. Jadi tidak butuh lama-lama. Dikarenakan bisa mengheningkan cipta dengan mudah, patrapnya enak, samadinya juga enak, tidak bermasalah. Patrapnya menjadi kurang enak, sama kurang enak apa? Nggak enak lah ya, bukan kurang enak lagi, memang nggak enak ya. Patrapnya nggak enak, samadinya nggak enak itu dikarenakan kita tidak dalam mengheningkan cipta. Jadi masih ada proses ya, masih ada proses pembersihan otak atau pikiran, pembersihan hati, itu masih ada proses pembersihan di situ. Nah nanti kalau panjenengan berhasil mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri, ini habis ini kan, ya, habis. Patrap samadhi itu tidak mengalami ini nggak mengalami itu lagi, kecuali kalau panjenengan nodai lagi, gitu loh. Kalau panjenengan nodai lagi, yang kumat lagi, iya duduk rasanya di sini, Jakarta, Bali, iya kelihatan semua tuh, padahal jauh tuh, ya berpuluh-puluh kilo, Bali itu, Jakarta kan berpuluh-puluh kilo. Raganya sih tapi jelas banget di otak itu. Ih, Tugu Monas. Iya, terukir kan di sini. Ya, kayak gitu. Itu karena apa? Karena ciptanya tidak hening dan kita berusaha mengheningkan cipta tidak berhasil. Beda nanti ketika panjenengan sudah manunggal jati, sudah kunci, sudah kembali kepada fitrah atau sucinya diri. Ini udah blank, jenengan blank. Apapun yang pernah mendogma otak panjenengan ini hilang. Tapi itu akan kembali lagi kalau ternoda. Makanya saya selalu menekankan syaratnya adalah bertobat. Agar supaya enggak kumat lagi nanti selesai manekung, selesai gembleng, enggak kumat lagi gitu loh. Enggak melakukan hal-hal di masa lalu lagi. Lah, menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini adalah cara paling mudah. Ya. Cara paling mudah untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran. Cara paling mudah untuk menjaga kebersihan hati atau batin. Cara paling mudah
untuk menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Selain itu nggak ada caranya yang mudah, itu nggak ada. Karena apa? Karena ini sederhana aja, jenengan jalan ke suatu tempat, menuju ke suatu tempat, jenengan jalan menuju ke suatu tempat. Ada sesuatu yang menarik, Nah, karena panjenengan sedang menjaga otak atau pikiran, ditutup mata panjenengan. Saya sedang menjaga otak atau pikiran. Itu sudah pamrih, Bu. Itu sudah pamrih. Keinginan menjaga kebersihan otak atau pikiran itu sudah pamrih. Saya harus bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran. Itu enggak ego itu. Enggak ego. Nah. Tapi hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, apapun itu, ego, pamrih, arogan tidak akan bisa menyentuh. Artinya, kebersihan otak atau pikiran kita akan terjaga. Tanpa kita niati, tanpa kita ingini. Makanya saya katakan, itu terbaik. Semakin asik jenengan di situ, semakin sibuk panjenengan di situ, semakin panjenengan tidak punya waktu. Itu tetangga bisa beli motor, itu dapat tuyul dari mana ya? Itu enggak punya waktu untuk berbicara seperti itu, enggak punya. Karena asik kan, asik sibuk menikmati rasanya kelakuan diri. Jadi waktu-waktu untuk bermaksiat itu jenengan enggak dapat. Nah, secara tidak disengaja otak atau pikiran panjenengan kebersihannya udah terjaga di situ, udah terjaga. Nah, kalau kondisinya seperti itu, jenengan mau apa aja, butuh apa saja pasti ada. Kalau kondisinya di situ. G. Ya, paham nggak? Sederhana kan aslinya. Hanya sangat sederhana. Soal selain itu Pak Web, lakukan saja secara natural. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Lakukan saja secara natural. Bermasyarakatlah dengan alami, dengan natural, dengan apa adanya. Nggak usah neko-neko. Yang penting rasanya ternikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setiap kali berhasil menikmati rasanya, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, nanti kalau panjenengan lancar di situ, samadinya, diam ketika bersamadi ini lancar juga. Karena diam ketika bersamadi ini bergantung di sini tadi loh ya. Bergantung ketika kita menikmati rasanya kelakuan ini. Nah, bergantung di situ. Gampang kan? Makanya saya betah di sini. Gampang itu saya nggak mau Pak. Berjalan di jalur yang lain saya nggak mau karena ini gampang. Lebih gampang di sini. Hanya seperti itu. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Terima kasih, tercerahkan kita semua. Menikmati rasanya itu yang kayak apa? Menikmati rasanya itu yang kayak apa? Panjenengan duduk seperti itu, mana yang ada rasanya? Nah, itu yang panjenengan nikmati. Rasa itu yang panjenengan nikmati. Jangan fokus kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, rasa itu yang panjenengan nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan fokus. Kalau fokus nggak enak nanti ujungnya. Endingnya tidak enak, klimaknya juga nggak enak kalau panjenengan fokusi. Gitu. Paham enggak?
masih merasakan tapi tidak fokus. Enggak. Jadi